Di awal film, diperlihatkan seorang kasir yang bernama Su In, yang mana pada saat itu tengah melayani para pembeli. Di sini, ia menegur seorang pria yang tidak melepas label harga di barang yang telah dibeli. Pria yang terlihat sangat berantakan itu tidak terima dengan teguran Su In. Ia pun marah-marah dan mengancam Su In dan ia pun pergi begitu saja. Setelah kepergian pria itu, Su In pun tidak memperdulikannya lagi. Namun, si pria justru dendam kepada Su In dan menunggu kepulangan Su In. Saat Su In pulang dari bekerja, si pria sudah menunggu Su In sejak lama. Su In yang pulang menggunakan motor pun langsung ditabrak menggunakan mobil milik si pria. Setelah Su In terjatuh, si pria langsung mempujamkan senjata ke tubuh Su In sampai Su In tidak sadarkan diri. Peristiwa itu pun diketahui oleh warga dan langsung melaporkannya ke polisi. Di keesokan harinya, seorang detektif bernama Chol Min kaget karena melihat korbannya merupakan orang yang ia kenal. Anehnya, saat itu polisi menemukan banyak darah di pakaian Su In, namun, tubuh Su In sama sekali tidak memiliki luka. Luka yang terlihat merupakan luka lama. Sementara itu, saat Su In siuman, detektif Chol Min pun masuk ke ruangan Su In. Rupanya, Chol Min adalah detektif yang pernah menolong Su In yang mana dahulu Su In sering disiksa ayahnya saat masih kecil. Kemudian, Su In pun menceritakan awal mula mengapa pria itu mengincarnya. Su In menceritakan semua kejadiannya sampai saat ia tidak sadarkan diri. Namun anehnya, pria itu justru yang meninggal dunia. Hingga akhirnya, Su In lah yang menjadi tersangka atas kejadian itu. Di sini, Su In masih meyakinkan Chol Min jika dirinya lah yang ditikam oleh pria itu. Namun kenyataannya, si pria itu yang ditikam dan meninggal dunia. Kemudian, detektif Chol Min meminta Su In untuk beristirahat kembali. Karena menurut detektif, Su In masih syok dan belum bisa mengingat kejadian dengan jelas. Di sini, Su In pun mengingat sesuatu. Di mana saat ia baru saja pingsan, ia merasakan tubuhnya terasa aneh dan seakan ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, terdapat seorang pria yang tengah mendapatkan suatu masalah dengan beberapa geng di kotanya. Kemudian ia pun pulang ke rumah kakaknya. Namun di sini, kakaknya terlihat aneh. Bahkan, kakaknya tidak mengenali adiknya sendiri. Lalu adik kecilnya yang bernama Jin He juga menghilang. Awalnya, Kang No mengira jika kakaknya tengah menganut sekte sesat. Di sisi lain, Su In pun kembali bekerja di swalayan. Dan beberapa kali detektif Chol Min masih menghubunginya dan memastikan keadaan Su In baik-baik saja. Namun tiba-tiba, telinganya berdengung sangat kencang. Saat itu, masuk seorang pria paruh baya ke dalam bus dan menatap Su In dengan pandangan aneh. Sehingga Su In merasa risih dan memilih untuk keluar bus. Dan malam itu juga, terdapat seorang pria yang tengah berkencan dengan seorang wanita cantik. Dan di malam itu, mereka berdua hendak melakukan hubungan untuk pertama kalinya. Si wanita pun mengajak pria itu ke rumahnya. Namun anehnya, si wanita justru mengajak pria itu ke sebuah gedung kosong. Saat sampai di gedung itu, ternyata di dalam gedung sudah ada beberapa orang yang tengah menunggu. Si pria pun merasa kebingungan. Namun tiba-tiba, wanita cantik itu langsung berubah menjadi sesosok monster. Kemudian tiba-tiba terdapat bom asap yang dilempar ke dalam ruangan. Sehingga, si pria berhasil kabur. Ternyata, para polisi sudah mengincar gedung itu sejak lama. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa monster, polisi pun tengah mengincar satu monster yang tengah kabur. Saat kabur, monster itu mendengar dengungan, yang ternyata artinya adalah sesosok monster berada di dekat lokasinya. Ia pun kemudian mencarinya. Namun ternyata, hal itu adalah sebuah jebakan dari para polisi. Sehingga ia hampir saja tertangkap oleh seorang petugas wanita yang bertugas memimpin operasi ini yang bernama Choi Jun Kyung. Sayangnya, Ibu Choi gagal mengalahkan monster tersebut. Namun, mereka berhasil menemukan tempat berkumpul para monster di sebuah gedung. Yang mana, di dalam gedung itu, seluruh jasad manusia ditaruh di sebuah ruangan untuk dijadikan santapan mereka. Malam itu, Kang Hu pun memutuskan untuk mengikuti kakaknya pergi. Sementara di sisi lain, Su In melihat jika pria yang ada di bus tengah mengikutinya bahkan mengejarnya.
Su In Pam berlari ketakutan. Sampai saat itu, Su In terpojok, karena kakak Kang Hu ternyata juga ingin menangkap Su In. Saat itu, si pria paruh baya dan kakaknya Kang Hu pun bertanya kepada Su In. Apakah Su In sama seperti mereka? Karena mereka semua saling terkoneksi satu sama lain. Namun, Su In justru kebingungan dengan maksud mereka. Di sini, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Saat itu, si pria paruh baya dan kakak Kang Hu pun langsung berubah menjadi monster. Sedangkan Su In juga berubah menjadi monster hanya pada sebelah kepalanya. Su In saat itu pun mengatakan jika ia sama seperti mereka. Saat itu, pria paruh baya meminta Su In untuk gabung dengan organisasi mereka. Karena, jika Su In gabung dengan organisasi tersebut, maka mereka akan semakin kuat. Saat itu, kakak Kang Hu dan pria paruh baya pun hendak pulang. Kang Hu yang sudah melihat semuanya, justru ketahuan oleh Su In. Di sini, Su In pun langsung mengancam Kang Hu. Kemudian, monster itu akan membebaskan Kang Hu, namun dengan satu syarat. Monster itu pun memberitahu sesuatu kepada Kang Hu. Tidak lama kemudian, Su In pun sadar. Su In pun masih kebingungan dengan apa yang terjadi kepadanya. Kang Hu yang sejak tadi menunggu Su In sadar pun langsung menjelaskan siapa dirinya, dan ia tahu tentang monster yang ada di dalam tubuh Su In. Monster itu menjelaskan, jika Su In tidak boleh gabung dengan monster parasit lainnya. Sebenarnya, saat monster parasit itu masuk ke dalam tubuh Su In, ia harus memakan otak Su In. Namun, karena tubuh Su In penuh dengan luka, sehingga monster parasit itu harus membagi nyawanya untuk menyembuhkan luka milik Su In. Sehingga mereka berdua menjadi bersatu dan menjadi simbiosis mutualisme, atau biasa disebut dengan varian. Setelah menjelaskan semuanya kepada Su In, Kang Hu kemudian meninggalkan Su In. Di malam itu, Su In yang masih kebingungan pun menuliskan di bukunya, dan menanyakan apakah ada seseorang di tubuhnya. Kemudian, ia pun rebahan, dan melihat jamnya yang mana saat itu jam menunjukkan pukul 11:20. Namun tiba-tiba, jam itu langsung berubah menjadi jam 11:35. Seakan, waktu cepat berlalu. Ternyata, pada saat itu, monster baru saja mengambil alih tubuh Su In. Si monster juga telah menuliskan balasan jika apa yang dikatakan oleh Kang No benar adanya. Ia ingin Su In bertanya lagi, dan ia akan menjawabnya. Su In pun menanyakan siapa dan dari mana asal monster tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya si monster pun telah banyak menulis jawaban di buku Su In. Di sisi lain, detektif Chol Min mendapat undangan untuk ikut gabung dalam sebuah investigasi baru yang dibentuk secara rahasia. Di mana sebelum memasuki ruangan, mereka semua akan dites rongsen terlebih dahulu. Setelah semua aman, barulah mereka diperbolehkan bertemu dengan pimpinan organisasi tersebut yang bernama The Grey. Kemudian, Bu Choi sebagai ketua di tim tersebut pun menjelaskan, jika awal mula terbentuknya organisasi ini dimulai saat ada konser musik dan pada saat itu banyak orang yang terbunuh tanpa motif. Dan di sini, mereka menemukan satu video yang memperlihatkan jika pelakunya adalah sesosok monster, di mana monster itu dapat menghabisi semua orang. Dan monster tersebut dinamakan dengan organisme parasit. Di sini, Ibu Choi pun memperlihatkan contoh parasit yang telah ia tangkap serta berhasil ia habisi. Bu Choi pun menjelaskan asal-usul monster tersebut, di mana awalnya, kelompok mereka jatuh entah di mana. Kemudian larva mereka berterbangan dan masuk dari mata atau telinga seseorang dan memakan otak manusia, supaya mereka bisa mengendalikannya. Setelah itu, mereka pun bisa bermutasi dan merubah diri sesuai keinginannya. Mereka pun menyusup ke tengah-tengah manusia untuk mencari mangsa. Dan manusia yang telah terserang parasit tidak akan bisa kembali menjadi manusia seperti dahulu. Maka dari itu, mereka harus segera memusnahkan parasit-parasit itu dengan cara mengeluarkan banyak darah atau mengambil jantungnya. Dan cara untuk mengetahui orang itu terdampak parasit atau tidak, yaitu dengan cara mencabut rambutnya. Dikarenakan parasit itu bersel tunggal, maka jika mengambil salah satu organnya, maka akan segera mengering dan mati. Di sini Ibu Choi pun memperlihatkan contoh parasit yang masih hidup, yaitu suami Ibu Choi sendiri.
Suami Ibu Choi pun dipakaikan helm khusus supaya ia tidak bisa merubah kepalanya. Suami Ibu Choi yang telah menjadi parasit, kini menjadi anjing pemburu bagi polisi. Karena semua parasit memiliki gelombang otak yang dapat mendeteksi keberadaan sesamanya. Makanya, Ibu Choi menggunakan parasit yang ada di tubuh suaminya untuk menjadi radar pemancing parasit lainnya. Sedangkan di sisi lain, Su-in tengah membaca penjelasan dari si monster yang ada di dalam tubuhnya. Penjelasan dari monster itu sama persis dengan penjelasan Kang Ho kemarin. Parasit itu pun mengatakan kepada Su-in untuk lebih berhati-hati kepada parasit yang lain, karena ia adalah jenis varian. Bahkan, si parasit juga meninggalkan sebuah video yang menunjukkan wajahnya saat berubah menjadi monster. Su-in pun menangis saat melihat tubuhnya berubah menjadi monster yang menakutkan. Sementara itu, Kang Ho tengah pulang kampung dan mencoba memperbaiki ponsel milik adiknya. Saat ponsel itu sudah selesai diperbaiki, pemilik tempat ponsel itu mengatakan, jika beberapa hari ini banyak orang yang mencari keberadaan Kang Ho. Kang Ho yang pulang kampung berencana untuk mencari tahu seluk-beluk terkait adiknya yang hilang. Ia merasa curiga jika sekelompok monster parasit ada sangkut pautnya dengan adiknya yang hilang. Di sisi lain, Su-in yang tengah melayani para pembeli tiba-tiba melamun. Sampai ia tak sadar jika detektif Chol-min mendekatinya. Detektif Chol-min pun mengajak Su-in untuk berbicara berdua. Saat itu detektif Chol-min merasa curiga dengan Su-in dan mencoba mengambil rambut Su-in dengan alasan ada uban. Untungnya hal itu tidak dicurigai Su-in. Kemudian, detektif Chol-min pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar Su-in. Di malam harinya, Su-in tiba-tiba dihadang oleh pria paruh baya yang menemuinya kemarin. Pria itu mengatakan, jika pimpinan mereka hendak bertemu dengan Su-in. Akhirnya, mau tidak mau, Su-in pun menyetujui permintaan pria tersebut. Saat itu, Kang Ho sampai di tempat kumpulan para monster itu. Ia juga melihat jika Su-in ikut serta dalam perkumpulan tersebut. Kang Ho pun merasa kesal dengan Su-in, karena pada saat itu, parasit yang ada di tubuh Su-in pernah mengatakan jika Su-in dilarang dekat-dekat dengan mereka. Kemudian, Kang Ho melihat gudang yang ada di samping gedung dan memutuskan untuk masuk. Ternyata, gudang itu merupakan tempat penyimpanan jasad manusia yang akan dijadikan hidangan oleh para monster. Tiba-tiba, datang salah satu monster ke gudang tersebut, di mana monster itu merasa curiga jika ada penyusup yang masuk ke dalam gudang penyimpanan mereka. Kang Ho pun berusaha kabur dari tempat itu. Namun, saat itu ia justru melihat jasad adiknya yang telah membujur kaku di tempat itu. Kang Ho pun langsung memutuskan untuk membunuh monster tersebut hingga membuat kegaduhan di ruang itu. Sementara Su-in yang tengah bergabung dengan parasit yang lain mendengarkan perkataan pimpinan mereka yang mengatakan, jika para polisi telah mengetahui keberadaan mereka. Pemimpin itu meminta para parasit yang lain untuk saling bergabung dan bisa tetap hidup. Saat itu mereka pun langsung teralihkan karena mendengar keributan. Kang Ho pun yang menyadari tengah dikejar para monster pun langsung lari sekuat tenaga. Namun, ia justru bertemu dengan anggota geng yang tengah mengejarnya. Saat itu, para parasit tengah mengepung anggota geng yang mereka kira adalah penyusup. Kemudian, para parasit pun langsung menghabisi mereka. Sedangkan Kang Ho langsung kabur dari tempat tersebut. Saat itu, Kang Ho bertemu dengan Su-in. Hingga akhirnya, mereka pun kabur bersama-sama. Kang Ho dan Su-in bertemu dengan rekan Kang Ho dan mereka pergi bersama. Di tengah perjalanan, Kang Ho mengetahui jika temannya itulah yang memberitahukan keberadaan lokasi Kang Ho kepada geng itu. Saat itu juga, temannya ingin menghabisi Kang Ho. Untung saja, Kang Ho berhasil menahan serangan itu. Tiba-tiba datanglah parasit yang dapat terbang dan mengejar mobil mereka. Kemudian, parasit yang ada di dalam tubuh Su-in pun keluar dan berusaha menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Kang Ho yang tengah berada di dalam mobil merasa oleng hingga menabrak pohon dan hampir jatuh ke jurang. Di sini, Kang Ho masih berusaha menyelamatkan sahabatnya. Saat sahabatnya sadar, ia mengatakan jika teman-teman Kang Ho telah mengkhianatinya, di mana semua temannya telah menjual Kang Ho kepada para gangster tersebut. Dan setelah sahabatnya mengungkapkan hal itu, ia pun meninggal dunia. Sementara di sisi lain, Ibu Choi tengah mengumpulkan kasus-kasus yang sama dengan korban dari ulah parasit. Saat itu, Ibu Choi melihat kasus Su-in, di mana Su-in pernah ditikam berkali-kali, namun ia masih hidup.
sedangkan si pelaku justru yang meninggal dunia. Ibu Choi pun tersenyum karena ia mengetahui jika Su In adalah sesosok parasit.